Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat juga untuk kita semua. Dan juga salam kenal, salam jumpa dengan saya Muhammad Reza pada program online English Course yang diselenggarakan oleh LKP Bina Jaya dan juga didukung sepenuhnya oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia dan Siamolek. Baik, pada kesempatan ini saya akan menemani Anda mempelajari bahasa Inggris untuk tingkat pemula atau beginner atau juga kadang disebut dengan tingkat basic ya. Oke. Kegiatan sehari-hari saya mengajar di LKP Bina Jaya dan juga sekaligus mengelola. LKP Bina Jaya adalah lembaga kursus dan pelatihan yang beralamat di Kota Bumi, Lampung Utara tepatnya. Baik, kita akan sedikit perkenalan. Kalau tadi perkenalan tentang saya ya, dan berikutnya kita lihat apa itu online English course yang akan Anda ikuti. Baik, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf, selamat datang di program ini. Welcome to online English course for beginner di LKP Bina Jaya ya. Oke. Nah, program ini sepenuhnya didukung oleh tentu LKP Bina Jaya ya, dan juga oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia dan juga oleh Siamolek. Siamolek adalah sebuah singkatan dari Southeast Asia Minister of Education Organization of Learning Center. Nah, jadi Siamolek adalah organisasi Menteri Kependidikan se-Asia Tenggara. Ya, seperti itu, sehingga program ini juga dapat dikatakan program internasional. Oke. Dan pada aplikasi pembelajarannya itu kursus daring itu sepenuhnya didukung atau di backup oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia. Baik, jadi program ini resmi ya. Oke, jadi pun nanti insya Allah jika Anda lulus mengikuti programnya dengan baik, step by step, dan sampai final task, sampai tugas akhirnya, final testnya, baik speaking maupun written test, lisan dan tertulis, insya Allah itu Anda akan memperoleh sertifikatnya, dan sertifikat itu berbarcode ya, ada barcode dan terregister di Kemendikbudristek Republik Indonesia dan sistem pada LKP Bina Jaya dan juga pada Siamolek. Dan Siamolek adalah organisasi, tadi saya ulang kembali, organisasi Kementerian Pendidikan untuk area Asia Tenggara. Oke, ada kurang lebih 9 atau 10 negara saat ini ya. Oke, baik, itu sekilas tentang program ini dan lembaga apa saja yang berkontribusi atas terselenggaranya program ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang course konten dan strukturnya. Jadi sumber. Belum ke kontennya, sumbernya dulu apa saja dan strukturnya seperti apa. Nah, yang pertama dalam pembelajaran ini nanti disediakan 38 video. Ada video pembelajaran ya, dalam bentuk video, dan akan dibagi-bagi dalam bab-babnya, dan kalau di total itu ada sampai saat ini 38 video. Dan
video maupun materi akan terus diupdate. Jika ada penambahan itu ya tidak ada pemberitahuan, jadi akan menambah atau ada yang dirubah nanti ya. Oke, tapi untuk saat ini tersedia 38 video pembelajaran yang dapat Anda akses dan ikuti. Di samping itu juga disediakan panduan teks yang disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Hampir setiap materi itu ada teksnya, ada panduan teksnya. Selanjutnya ada quiz. Oke, jadi ada source-nya, itu sumbernya, ada video yang bisa dipelajari, ada teksnya, dan juga ada quiz. Oke, nah di quiz ini ada materi-materi tertentu, tinggal Anda ikuti, dijawab pertanyaannya, nanti insya Allah bisa ya, artinya mengerti setelah masuk kepada aplikasinya. Oke, selanjutnya itu ada task. Nah, di materi-materi tertentu juga ada tugas-tugas yang Anda harus kerjakan. Bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Oke, dan terakhir itu ada final task. Final task dalam bentuk tertulis dan lisan atau written and spoken. Nah, inilah rangkaian struktur pembelajaran yang Anda akan lalui. Saya ulang kembali, pertama itu sources-nya, sumbernya yang bisa Anda dapatkan, bisa akses berupa video panduan pembelajaran sesuai dengan jumlahnya tadi, kurang lebih 38 video. Berikut ada teksnya, panduan teksnya, dan ada quiz. Setelah mempelajari 2 materi itu, diikuti dengan quiz dan juga task atau tugasnya. Selanjutnya di akhir pembelajaran maka akan ada final task atau final testnya. Oke, kita lanjutkan untuk ke course content. Nah, ini isi dari kursus ini, apa yang Anda dapat pelajari. Itu pertama pada general knowledge akan disampaikan apa itu bahasa, language ya, posisi, dan akan mengerucut ke apa itu bahasa Inggris dan posisinya di negara kita, di Indonesia ini bahasa Inggris itu seperti apa ya. Oke. Selanjutnya termasuk keterampilannya, komponennya dijelaskan di sana secara singkat. Selanjutnya mengerucut ke sentences, apa itu kalimat, langsung dijelaskan di sana kalimat, dan part of speech apa, tapi belum detail. Nah, di situ untuk general knowledge-nya. Oke. Sehingga apa ini harapannya kalau diikutin ini, oh ternyata belajar bahasa Inggris itu seperti ini dan ini komponen-komponennya yang penting untuk diketahui. Nah, ini selanjutnya di chapter atau di bab 2 itu khusus membahas part of speech. Oke, nah di sini nanti dijelaskan satu-satu ya, part of speech. Part of speech ini kelas kata yang membentuk sebuah kalimat sebetulnya. Mulai dari yang terkecil, yaitu apa saja di situ, ada noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, article, and conjunction. Dan itu dibahas semua satu-satu dalam video, dalam teks, dan ada quiz juga ya. Oke, di bab ketiga atau di chapter 3-nya kita akan mempelajari grammar ditambah vocabulary dan punctuation. Khusus vocabulary dan punctuation ini tanda baca itu hanya dalam bentuk teks ya. Oke. Tapi grammar itu dilengkapi dengan video pembelajaran, video panduan, terus teks juga, ada kuisnya dan ada tugas. Oke, dan untuk tingkat beginner atau basic ini ada 4 tenses ya, bisa kita lihat di sana. Present tense, present continuous, past simple, dan future simple. Selanjutnya setelah mempelajari grammarnya akan disediakan juga panduan teks berupa vocabulary dan punctuation. Apa saja vocabulary, kosakata yang dibutuhkan. Oke, itu tinggal diakses ya, bisa dibuka di aplikasi nanti ya. Oke, silakan. Selanjutnya setelah itu bab 3 kita masuk ke bab 4. Ini
sudah masuk ke conversation, percakapan ya. Coba lihat di situ ada beberapa topik yang akan dipelajari. Oke, mulai dari greetings, goodbye, how to say excuse me, 6 steps meeting strangers, alphabet, numbers, what time is it, and so on ya, dan seterusnya itu bisa dibaca. Ini conversation tentu dalam bentuk contoh-contoh video, ungkapan-ungkapannya, dan lainnya ya, oke. Dan juga ada beberapa diikuti panduan teks, ya, walaupun tidak semua itu, jadi cukup dengan video itu sudah bisa sebetulnya. Terakhir setelah mengikuti semua dari dari language, sentences, part of speech, grammar, vocabulary-nya, dan conversation ini dengan beberapa topik dan videonya cukup banyak, tinggal diikutin ya, ditiru, diikuti, dipelajari pelan-pelan. Kita akan masuk ke step terakhir, yaitu final task. Nah, final task ini terdiri 2, ada written and spoken. But don't worry, jangan khawatir karena ini ada panduannya ya, kayak ada guidance, ada example, termasuk cara bertanya dan topiknya apa saja, itu ada panduan dan ada contoh, sehingga silahkan diikuti ya. Oke, tetapi untuk khusus spoken, Anda harus merekam dalam bentuk video. Nanti setelah memahami dan praktek, silahkan direkam ya, direkam dalam video menggunakan perangkatnya. Selanjutnya disimpan filenya dan dikumpulkan di aplikasi. Caranya nanti insya Allah ada video tersendiri untuk menjelaskannya bagaimana teknisnya, itu tinggal teknis ya. Oke, selanjutnya nah ini kita masuk ke persiapan dan praktek. Nah ini kita bagi dua. Yang pertama itu non teknis. Nah, non teknis ini sangat penting karena ini yang menentukan keberhasilan Anda dalam proses pembelajaran ini ya. Oke, itu yang pertama, motivasi yang kuat. Anda butuh motivasi yang kuat untuk bisa menyelesaikan kursus ini. Ya, motivasinya bisa diambil dari dalam diri sendiri dan juga dari luar. Ambil contoh kalau dari dalam diri sendiri, saya kepengen sekali, saya mesti bisa. Saya kalau bisa berbahasa Inggris tingkat dasar, saya akan bisa kemana-mana. Arti kemana-mana artinya maksudnya ke level-level berikutnya akan sudah sangat mudah. Oke. Motivasi dari luar bisa. Misalnya saya ingin membahagiakan siapa, saya ingin orang tua saya ingin siapa ya, orang yang saya sayangi bangga dengan saya. Nah, itu juga dikatakan motivasi dari luar. Atau ingin memperoleh pekerjaan yang mudah ya, oke, atau yang bergengsi. Nah, ini diperlukan bahasa Inggris tentunya ya. Oke. Selanjutnya yang dibutuhkan itu tentu, dan ini datangnya dari dalamnya, ketekunan, tekun. Nah, ini artinya apalagi ini belajar mandiri ya, jadi sehingga motivasinya itu harus kuat dari dalam sendiri. Nah, ketekunan inilah yang membedakan seseorang itu dengan yang lainnya nantinya ya. Kalau dia terus melakukan, terus tekun ya, insya Allah berhasil. Selanjutnya melihat hasil. Nah, ini juga artinya jika saya melakukan ini, saya mengikuti petunjuknya, insya Allah dalam 1 bulan bahkan bisa lebih cepat lagi saya akan sudah bisa sesuai dengan harapan untuk level beginner bahasa Inggris ini, dan saya akan mengantongi sertifikatnya. Jadi kalau itu bisa dilihat, bisa dibayangkan, sehingga Anda bisa termotivasi untuk melakukannya ya. Jadi melihat hasilnya, saya akan kalau bisa begini saya akan bisa. Nah, jadi sudah terbayangkan hasil yang Anda akan peroleh jika melakukannya sesuai dengan petunjuknya ya. Ini ya bisa dikatakan
guyon tetapi serius juga ada ya. Saya kadang memotivasi siswa itu, jika Anda bisa mengatakan yes, saya katakan begini, can you say yes? Dapatkah Anda mengatakan yes? Terus dikatakan, coba say yes. Yes, you can speak English. Oke, jadi jika Anda bisa mengatakan yes, maka Anda insya Allah bisa berbahasa Inggris. Kecuali memang tidak bisa, mau mengatakan yes susah udah. Ya itu nggak ada potensi. Tapi kalau yes bisa, bisa, you can speak English. Ya, oke. Nah, itu untuk penyemangat saja. Selanjutnya bagian teknis. Teknis ini yang perlu dipersiapkan tentu ya. Yang pertama itu ya yang pasti perangkat HP atau laptop. Jadi kalau tidak ada laptop, HP sudah cukup dan internet ya, kayak kuota internet. Itu perangkatnya. Selanjutnya menyiapkan buku, pena ya, kayak setiap menonton videonya, biasalah belajar harus didampingi dengan buku dan pena ya, sebagai pengikat gitu. Jadi kalau ada catatan itu sebagai pengikat ilmu yang sudah kita pelajari. Atau kamus-kamus, buku-buku bahasa Inggris yang lain yang kalian punya, baik di sekolah atau dari luar sekolah, itu yang berhubungan, silahkan didampingi juga. Artinya, ini untuk sebagai rujukan, silahkan ya. Selanjutnya, dan ini yang poin sekali. Lakukan belajar atau praktek 10-15 menit sehari. Lakukan itu terus. Insya Allah kalau ini dilakukan berdasarkan pengalaman ya, untuk level basic ini 1 bulan akan sesuai dengan harapan, bisa lulus ya. Nah, tapi lakukan. Kalau lebih dari 15 menit 10 menit tambah cepat lagi tentunya, bisa 2 minggu. Bisa 2 minggu selesai dan bisa dibuktikan apa dengan sampai melakukan final testnya itu, tes akhirnya tadi yang tertulis dan lisannya. 10 to 15 minutes per day, setiap hari, every day. Lakukan itu normally 1-2 bulan itu normal 1-2 bulan akan sudah lulus ya. Sudah bisa dikategorikan bisa. Tetapi tentu setiap orang berbeda ya, dari kemampuannya, dari daya serapnya, kita tidak bisa memastikan sekian hari, tentu kembali ke pribadi masing-masing ya, tetapi alaminya seperti itu. Selanjutnya, karena ini proses pembelajarannya online ya, dan self study, belajar mandiri. Jadi kalau sudah ada apa yang didapat, baik dari video, baik dari yang tertulis, Anda pelajari, dan jika ada teman ya, silakan untuk praktek ya. Malah saya anjurkan untuk mencari partner ya. Syukur-syukur sama bareng. Bareng online-nya, walaupun tidak bareng belajar pada saat online, tetapi saat bertemu itu menjadi teman, sparring partner. Sparring partner ya, teman untuk latihan ya. Ya, can be your teacher, bisa juga gurunya ya, di sekolah atau di kampus atau di mana, or your friends is okay. Berikutnya ikuti step materinya berurut. Nah, ini juga penting. Jadi nanti ada language, ada sentence, ada part of speech, grammar, vocabulary, speaking. Ikutin berurut, jangan language belum, sentence belum, langsung grammar, part of speech belum, langsung speaking. Sabar, sabar. Tidak apa-apa. Mungkin Anda sudah pernah dengar apa itu present tense. Mungkin Anda sudah pernah dengar apa itu noun, apa itu adjektif. Ada baiknya mengulang nanti step by step. Oh ini. Nah, inilah salah satu keunggulan atau belajar online ini adalah disusun secara sistematis. Jadi sangat saya sarankan ikuti step materinya berurut. Kalau di bab 1 ini, bab 1 dulu, subbabnya ikutin dulu. Ya videonya, ya panduannya, ya kuisnya, kalau ada tugas kerjakan dulu, step by
step ojo lompat-lompat kalau bahasa Jawanya ya. Okay. Do not cross the step, jangan lompati stepnya ya. Okay. Ikuti urutan pembelajarannya. Nah, ini penting, saya tekankan sekali, penting ya, perlu kesabaran. Oh ini, nah, sehingga hasilnya sesuai dengan yang kami harapkan. Oke. Selanjutnya, aktif di grup. Nah, ini nanti insya Allah ada grup, baik grup di aplikasi, ada grup di HP ya. Oke, bisa mungkin dalam bentuk Telegram. Silahkan, jika ada yang tanyakan disitulah media kita untuk berkomunikasi. Jika ada pertanyaan, kesulitan atau apa yang berhubungan dengan program kita ini, kursus online bahasa Inggris ini untuk beginner ya. Oke. Berikutnya keunggulan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan juga untuk sebagai motivasi ya. Oke. Motivasi dalam kita melakukan ini. Pertama, sistematis. Nah, ini tadi kembali ke berurut tadi ya. Jadi ikutin agar supaya betul sistematisasinya itu terjadi pada proses pembelajaran si pembelajar ya. Oke. Jika tidak berurutan, dikhawatirkan terjadi kendala, nanti salah terka. Oh ini saya enggak bisa, ternyata ada yang dilewati. Nah, seperti itu ya. Jadi mesti urut, slow but sure saja, urut. Oke. Kalau banyak dilakukan, insya Allah malah cepat ya. Oke. Tapi kalau lompat-lompat malah stuck di situ. Saya ambil contoh, jika tidak urut, itu di luaran sana, katakanlah di YouTube atau di mana ya, oke, banyak materi pembelajaran bahasa Inggris. Tapi kenapa belum ada informasi saya belajar bahasa Inggris murni dari YouTube? Saya belum. Kalaupun ada, sangat jarang. Karena apa? Karena tidak urut. Ya, oke. Akhirnya apa? Masuk kemana itu bingung, mau masukin dari mana, mulainya dari mana. Materinya banyak sebetulnya, tetapi mau memulainya dari mana, itulah kenapa tetap sulit ya. Oke. Nah, ini karena itu sistematis, ikutin langkah-langkahnya. Berikutnya, fokus sesuai level ya. Oke, jadi kita tidak keluar dari level yang sedang kita pelajari saat ini. Nanti kalau lulus silahkan naik ke level berikutnya. Bisa. Dan yang berikutnya, bisa kapan dan dimanapun. Oh ya, ini manfaatkannya bisa kapan dan dimanapun untuk akses dan belajarnya ini, karena dia online ya. Oke. Pakai HP lagi cukup bisa ya. Dan keuntungan yang lain adalah terbiasa self study atau mandiri. Wah, ini penting. Jadi orang berhasil itu ternyata dia biasa belajar sendiri. Di samping ya bergabung dengan yang lain, tetapi di luar itu dia terbiasa belajar sendiri. Ya, survei mengatakan seperti itu ya. Oke. Jadi ini keunggulan tersendiri ya. Oke. Berikutnya, konsultasi via grup tadi sudah dibahas ya. Jadi bisa berkonsultasi lewat grup. Nah, ini akan memiliki keunggulannya kemampuan dasar bahasa Inggris. Ya, oke. Jadi kemampuan dasar ini sangat penting. Jika kemampuan dasar ini tidak diperoleh, maka ya goodbye bahasa Inggris ya. Oke. Tetapi jika kita sudah dapat kemampuan dasar ini, silahkan mau kemana, mau apa, mau lanjut, bebas, silahkan. Nah, oke. Itu ibarat naik sepeda. Kalau sudah bisa naik sepeda, dasar naik sepeda, imbang, udah goes sana jalan, sudah. Kalau mau jumping, kayak mau bagaimana gayanya atau apa, itu tinggal tambahan latihan saja. Oke, termasuk level-level berikutnya, silahkan gunakan metode apapun, itu Anda sudah ringan dan bisa. Oke, nah ini itu maksudnya ya. Oke, dapat melanjutkan ke level berikutnya, ya sudah jelas ya. Oke, ya itu maksudnya dapat melanjutkan ke level berikutnya. Kalau level ini dasar tidak terlewati, impossible to go to the next level, right? Oke, tidak mungkin menuju ke level berikutnya. No, impossible. Goodbye English. Selamat tinggal bahasa Inggris. I cannot. Nah, tapi kalau yang dasar ini Anda dapati, ya insya Allah selanjutnya
up to you, terserah Anda, silahkan ya. Oke. Memiliki sertifikat nasional dan internasional. Di depan saya sudah singgung sedikit, jadi program ini diselenggarakan oleh 3 lembaga, LKP Bina Jaya, Kemendikbudristek Republik Indonesia, dan Siamolek. Dan itu sertifikatnya digabung jadi satu, artinya nasional dan internasional. Oke, baik ya. Oke. Dan Anda bisa cetak sendiri lewat aplikasi ya. Oke. Setelah lulus tentunya nanti dari tim instruktur akan menilai sampai akhir. Setelah dinyatakan lulus, Anda tinggal dari aplikasinya tinggal print sendiri, bisa berupa elektronik itu bisa ya. Oke, berupa file maksudnya, atau untuk di print juga bisa. Dan ini berlaku atau setara international certificate ya. Sertifikat internasional. Berikutnya, percaya diri, siap, dan kompeten. Wah, ini ya tentu akhir dari harapan dari program ini. Anda memiliki kompetensi dalam bidang bahasa Inggris, written and spoken for beginner. Untuk pemula basic, Anda sudah kompeten, ya, oke, baik secara lisan maupun tertulisnya dengan mengikuti kursus online ini. Baik, itu dan ya tentu percaya diri dan siap ya. Oke, kalau ingin melanjutkan kuliah, melanjutkan studinya, ingin karirnya lebih bagus lagi, bekal bahasa Inggris Anda sudah minimal, sudah ada ya. Oke, baik, itu selanjutnya ya, harapan tentu yang terbaik bagi Anda dan bagi kita semua. Do your best, lakukan yang terbaik. You can make it. Anda pasti bisa. Baik, terima kasih. Selamat belajar dan sampai jumpa di ruang materi ya. Oke, di ruang materi khususnya video, nanti kita akan jumpa kembali. Terima kasih. Thank you very much for your attention. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.